Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Kita akan bahas sifat logam yang sifat ikatan ion atau senyawa ionik yang selanjutnya, yaitu tentang polarisasi dan kovalensi. Ya, polarisasi dan kovalensi. Apa itu polarisasi? Jadi ini ilustrasinya seperti ini. Jadi ketika atom itu kan awalnya dianggap sebagai bola pecal ya. Bola pecal. Ini ada dua atom, ini awalnya sebenarnya atom yang warnanya biru, kemudian atom warnanya merah. Seperti itu. Ini kok contohnya. Contohnya NaCl misalkan ya, ini bukan HF, HCl, HKBr, itu bukan ikatan ionik ya, dia ikatan kovalen. Nah, ini gambarkan aja ada dua atom, misalkan ini atom Na, ada atom Cl, ya Cl ukurannya lebih besar, anion itu lebih besar biasanya ya, kemudian kation nanti lebih kecil. Ada atom Na dan ada atom Cl, awalnya berupa bola pecal, seperti itu ya, bola utuh seperti itu. Kemudian ketika dia mulai berikatan, nanti bentuknya akan berubah atau mengalami distorsi atau polarisasi. Siapa yang mengalami distorsi atau polarisasi? Biasanya yang banyak berubah bentuknya adalah anionnya. Jadi atom atau ion Cl-nya yang berubah. Gitu ya. Awalnya bulat, kemudian melebur, jadi sekarang bentuknya seperti ini. Inilah yang disebut polarisasi. Ya. Teori polarisasi disampaikan oleh ilmuwan India namanya Kashmir Vayan. Tulisannya Vajan, tapi bacanya Vayan biasanya. Kalau di literatur tulisannya Kashmir Vajan, gitu ya. Tapi biasa dikenal dengan teori atau aturan Vayan untuk menerangkan polarisasi ini. Apa isinya? Kurang lebih seperti ini. Kation yang ukurannya kecil mampu mempolarisasi awan elektron anion yang cukup besar sehingga bentuk ionnya mengalami distorsi atau polarisasi. Seperti itu ya. Mengalami itu polarisasi kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi yang berubah bentuknya mengalami distorsi itu biasanya anionnya karena ya jarak semakin besar atom, jaraknya ke inti kan semakin jauh ya, jadi mudah dipengaruhi. Gitu ya. Analoginya ini, daerah frontir atau daerah batas. Gitu ya. Ya contohnya saja di Aceh, di Papua gitu kalau di Indonesia. Mereka kan dengan beberapa warganya ingin memerdekakan diri gitu ya, ingin memerdekakan diri dari Indonesia ya, karena posisinya yang sangat jauh dari Indonesia sehingga mungkin kemajuan yang kita peroleh di Jawa, pembangunan di sini belum mereka rasakan dengan baik gitu ya. Itu di samping ya mungkin ada alasan yang lainnya, bisa jadi seperti itu ya. Itu jadi yang di luar jauh dari ibu kota itu mudah dipengaruhi oleh pengaruh lain seperti itu. Itu saya membuat analogi bahwa anion yang ukurannya besar, elektron valensinya itu jauh dari inti, maka dialah yang mengalami distorsi atau polarisasi. Seperti itu ya, mudah dipengaruhi. Yang mempengaruhi itu kation, yang ukurannya dibandingkan anion itu jauh lebih kecil. Seperti itu ya. Nah, tentang polarisasi ini ada kaitannya dengan kovalensi. Ya, jadi semakin mudah mengalami polarisasi, maka karakter kovalen dari senyawa itu semakin kuat. Ya, jadi kita sudah bahas tentang senyawa kovalen yang membentukannya dengan ikatan kovalen. Kita sekarang bahas tentang senyawa ionik yang prosesnya dengan pembentukan ikatan ionik, gitu kan ya. Nah, pada kenyataannya hampir tidak ada senyawa yang 100% ionik atau 100% kovalen. Apa maksudnya? Pada senyawa ionik itu masih memiliki karakter kovalen. Demikian juga sebaliknya, pada senyawa kovalen juga memiliki karakter ionik. Seperti itu. Nah, polarisasi ini terjadi pada senyawa ionik
yang memiliki sifat atau karakter kovalen. Nah, senyawa ionik bisa mengalami polarisasi ya. Semakin besar kemampuan polarisasinya, maka karakter kovalennya semakin besar. Nah, contohnya kalau di senyawa, ada senyawa AlCl3. Nah, misalkan ya, ada NaCl, ada MgCl2, ada AlCl3. Ya, saudara Kak bayangkan kalau AlCl3 itu senyawa ionik atau kovalen ya? Coba gambarkan strukturnya. Nah, kita bahas yang ini ya. Coba ini saya stop dulu, kemudian saya share. Saya gambarkan ini, Al. Atom Al. Kita gambarkan struktur Lewisnya ya. Al, dia golongan berapa? Golongan berapa Al itu? Golongan berapa ya? Atau valensinya berapa? 3. Nah, betul, dia golongan 13, maka valensinya ada 3. Nah, ini yang titik-titik ini valensinya ya. Nah, ini saya anggap valensinya. Ini valensinya Al. Untuk jadi senyawa yang stabil, ini kan masih punya kelebihan 3 elektron ya. Kemudian dia akan berikatan dengan Cl. Cl-nya, atomnya ada, supaya genepi ini elektron yang masih menyendiri ini. Supaya stabil, Cl-nya juga harus 3 ya. Jadinya kan AlCl3. Itu kan ya senyawanya ya. Ini saya gambarkan hanya valensinya Cl saja ya. Yang lainnya saya gambarkan dengan cara yang lain. Atau biar nggak miss, jadi ini. Ya. Kalau seperti itu struktur Lewisnya, AlCl3 itu sebenarnya ionik atau kovalen sih? Ionik atau kovalen kalau gambarnya seperti ini? Kovalen. Kovalen ya? Ya, padahal Al itu logam, Cl itu non-logam. Biasanya kan yang seperti itu ikatannya ionik. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi menerangkan bahwa pada senyawa ionik itu memiliki karakter kovalen. Ya, kita bandingkan sama-sama berikatan dengan Cl ya. Misalkan ini golongan 1, ada NaCl. Kemudian MgCl2. Kemudian AlCl3. Ini semuanya adalah contoh senyawa ionik ya. Contoh senyawa ionik semuanya ini. Tetapi semakin ke kanan ini polarisasinya semakin besar. Polarisasinya semakin besar berarti karakter kovalennya juga semakin kuat. Nah, semuanya ikatan ionik tapi karakter kovalennya sendiri-sendiri. Yang paling kuat di antara 3 senyawa ini adalah karakter kovalennya yang paling kuat AlCl3. Gitu ya. Seperti itu. Itu saya menggambarkan ilustrasi ini untuk ini menguatkan bahwa
ini punya karakter kovalen yang kuat. Sehingga kadang orang bingung, oh ini itu ikatan kovalen apa ikatan ionik gitu pada AlCl3. Seperti itu ya. Nah, tadi contohnya ini. Ini senyawa ionik apa kovalen ini? Coba. Coba ini senyawa ionik apa senyawa kovalen kalau ini? Coba 3 senyawa ini. Ya, ini senyawa ionik apa senyawa kovalen? Ionik. Senyawa ionik. Ya, Ionik. antara Iya, Bu, senyawa ionik. F- kah itu? Kok ionik kenapa dia? Kok bukan Kovalen, Ibu. Apakah H memberikan elektron valensinya yang hanya punya satu, kemudian F menerima gitu, menerima elektron dari H, seperti itu? Tidak, Bu. Tidak, ya. Ini Betul, bukan Ibu. senyawa ionik ya, tapi ini senyawa kovalen. Ya, mirip ya, mirip ya. Jadi ini senyawa kovalen ini bukan senyawa ionik, tetapi pada senyawa kovalen ini punya karakter ionik. Ya, punya karakter ionik. Dia kan bisa kalau dalam air ya bisa terurai jadi ion-ionnya ya. Atau bukan ionnya tapi dia punya parsial positif, parsial negatif gitu kan ya. Ini HF, HCl, HI itu senyawa kovalen, bukan senyawa ionik ya. Oke, balik lagi ke polarisasi dan kovalensi ya. Jadi menurut aturan Fajan itu ada beberapa hal aturan ya. Oke, ini nanti ada contoh. Bentar, ini dulu nanti kita lihat resumanya di slide ya. Ini aturan Fajan yang nomor 1 untuk menjelaskan tentang polarisasi ini, Fajan memberikan teorinya, istilahnya aturan Fajan, gitu ya. Yang pertama, kation yang ukurannya semakin kecil dan muatannya makin positif, semakin tinggi akan mempunyai daya mempolarisasi semakin kuat. Kation yang ukurannya semakin kecil dan semakin positif, maka daya polarisasinya kuat. Nah, contohnya ini, NaCl, MgCl2, AlCl3. Nah, kemarin kita sudah bahas, kalau saudara lihat di YouTube ya, ini Na, tadi nomor atomnya awalnya 11, setelah menjadi Na+, nomor atomnya 10. Nah, Mg, awalnya nomor atomnya 12, setelah melepaskan 2 elektronnya, sekarang nomor atomnya juga 10. Nah, ada isoelektron gitu kan ya. Kemarin. Ya. Ini Al yang awalnya 13, setelah mengion jadi Al3+, ini juga 10 elektron. Ketiga ion ini kita sebut dengan isoelektronik. Sama-sama semua sekarang punya 10 elektron. Nah, kalau seperti ini, yang paling kecil ukurannya yang mana? Yang paling kecil jari-jari atomnya yang mana? Yang Al. Kemarin kalau dilihat slide yang lain ya. Atau nanti di YouTube dibuka lagi. Ya, ini ukurannya yang paling kecil itu adalah Al. Kalau yang kation, jari-jari kation, kayaknya aturannya semakin besar muatan ionnya, semakin kecil jari-jari ionnya. Gitu ya. Ini ya, semakin besar muatannya kan ini +1, +2, +3. Semakin positif yang Al3+. Dan ukurannya juga paling kecil. Gitu ya. Paling kecil seperti ini. Yang paling kecil ini mampu mengubah bentuknya elektron. Ini anionnya kan dari semua ini sama-sama ion Cl ya. Ion Cl- ya, anionnya ya. Seperti itu. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu.
Cl, Al3 memiliki kemampuan yang paling besar di antara 3 senyawa ini untuk mempengaruhi 3 ion ini ya, Na, Mg2+ ini, untuk mempengaruhi awan elektron punya Cl. Seperti itu. Gitu ya. Semakin kecil ukuran kationnya dan semakin positif muatannya, maka dia memiliki kemampuan mempolarisasi anion lebih tinggi. Ya, itu untuk yang kation. Bagaimana dengan anion? Sekarang kita lihat kationnya sama-sama Na. Saya tulis di mana ya? Di sini ya. Oh, ini ada Cl. Ini semuanya sama-sama minus. Ini ya, ada minus seperti ini, atau ini WS yang bawah. Ini anionnya, -1, Cl minus, oh, sudah mau habis nih, 10 menit lagi. FCl, I minus. Ya, kationnya sama-sama Na. Na+. Berarti kationnya sama ya. Nah, sekarang yang membedakan adalah ukuran anionnya. F-, Cl-, I-. Ukuran anionnya paling besar yang mana? I- ya, ukuran anionnya. Kalau ukuran anionnya makin besar, maka dia makin mudah terpolarisasi. Seperti itu. Ukuran anionnya makin besar, jari-jarinya gitu ya, makin besar, maka dia makin mudah dipengaruhi oleh ion Na+. Seperti itu. Gini ya, oleh kation yang muatannya sama. Oke, ini kalau satu golongan. Kalau beda ukuran, misalkan kemarin kita sudah bahas, ini ada F-. Kemudian ada, kita bandingkan 2 saja yang mudah. O2-. O2-. Ini sama-sama yang dilihat anionnya ya. Na+, ini ada anionnya, pilihannya ada F-, ada O2-. Ya, ketika dia membentuk ikatan, maka yang paling mudah dipengaruhi adalah yang O2-. Jadi, pada anion, semakin besar ukuran anionnya atau semakin muatan negatifnya semakin besar, maka dia akan mudah terpolarisasi. Gitu ya. Itu yang aturan kedua. Semakin besar ukuran anionnya, makin mudah terpolarisasi. Ini ya. Semakin negatif anionnya, juga dia makin mudah terpolarisasi. Kalau dibandingkannya dengan seperti ini. Oke, aturan Pajan yang ketiga yaitu kation yang memiliki konfigurasi elektronik, bukan konfigurasi elektronik gas mulia, maka kemampuan polarisasinya semakin kuat. Contohnya apa kalau yang ini? Ya, contohnya ada senyawa ini, Ag. Ag ini kalau nggak salah termasuk, gimana ya biar jelas. Kayak ini saja Ag. Kita bandingkan Ag atau Au boleh, Cu boleh, Cu misalkan, atau Fe. Fe ya, besi. Fe, ini ikat. Kemudian bandingkan lagi dengan K. Ini misalkan plus. Ini kalau Ag itu contohnya juga sama-sama +1. Mudah. Kalau Fe kan bisa 2+ dan bisa ini ya. Kemudian anionnya misalkan sama-sama Cl. Gitu ya. Ini kata misalkan ini. Dari 3 ini, dari 3 nanti senyawa ionik yang terbentuk AgCl atau KCl atau FeCl2, mana yang karakter yang polarisasinya paling besar?
kita bandingkan dulu Ag plus dan K plus ya. Misalkan itu. Nah, Fe nanti lagi yang sama-sama 12 gitu ya. K plus dan Ag plus. Ag plus itu unsur transisi ya. Kalau dia melepas satu elektron, bisa jadi nanti konfigurasinya tidak seperti konfigurasi gas mulia yang stabil. Beda dengan K atau Na wes. Na ya yang mudah konfigurasinya karena nomor atomnya sedikit. Saya tulis ini Na ya, bukan K ya. Kalau K nomor atomnya banyak nanti konfigurasinya banyak nanti. Ini Na wes. Na plus. Ya, nomor atomnya kan 11 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Gitu kan ya. Setelah melepaskan satu elektronnya, maka konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Dan itu konfigurasi gas mulia. Ya, apa neon kalau nggak salah. Seperti itu. Ya, sama dengan konfigurasi gas mulia. Lah, sementara yang AgCl, kalau di Ag-nya melepaskan satu elektronnya, konfigurasi yang terbentuk bukan konfigurasi gas mulia. Coba saudara buktikan ya. Cari nomor atomnya Ag. Kemudian tulis kalau dia melepaskan satu elektron, konfigurasinya seperti apa. Konfigurasi gas mulia apa tidak. Gitu ya, buktikan ya. Oke. Seperti itu. Jadi Ag plus dibandingkan Na plus, maka yang memiliki polarisasi yang semakin kuat adalah Ag plus, ya. Jadi menjadi AgCl. Seperti itu. Mempunyai kekuatan polarisasi yang lebih kuat. Ag plus dibandingkan Na plus, polarisasinya lebih kuat yang Ag. Sehingga karakter kovalennya lebih banyak AgCl. Seperti itu. Itu ya aturan Pajan. Nah, kemudian apa pengaruhnya? Nah, sekarang ini contohnya nulis-nulisnya sudah cukup di sini. Kita lihat balik lagi ke slide ya. Stop share. Baik, Ibu. Ini kesimpulannya Kasimir Pajan. Muatan kation besar, ukuran kation makin kecil, polarisasinya besar. Atau muatan anionnya besar, ukuran anionnya juga makin besar, polarisasinya makin kuat. Konfigurasi elektronnya bukan konfigurasi dari gas mulia, itu yang polarisasinya besar. Gitu ya. Semakin besar polarisasinya, karakter kovalennya semakin kuat. Kemudian apa akibatnya depolarisasi? Ini akan mempengaruhi sifat-sifat senyawa ionik. Kelarutannya misalkan. Ini agak AgF, AgCl, AgBr, AgX. Tadi kita sudah bahas ya yang kemampuan polarisasinya paling besar yang mana? Yang AgI. Ya, kita lihat kelarutannya. Semakin kecil kan ya? Ya, Iya, Bu. Ya, kelarutannya maka akan menjadi semakin kecil. Atau ini contoh yang lainnya. Titik didih dan titik lelehnya. Senyawa ionik itu titik didih dan titik lelehnya cukup besar. Lebih besar dibandingkan senyawa kovalen. Ya, tetapi dengan adanya polarisasi ini, maka beberapa senyawa yang mengalami polarisasi itu menunjukkan titik didih dan titik lelehnya semakin kecil. Ini Li. Ya, semakin terbentuk polarisasi, ini Lii yang paling titik leburnya, titik lelehnya paling kecil, ya. Kemudian panjang ikatannya juga sudah pasti berubah, gitu ya. Yang mungkin awalnya 10, sekarang karena adanya polarisasi kan melebur ya, mengalami disorsi tambah besar kalau panjang ikatannya, gitu ya. Kelarutannya makin kecil, titik lelehnya makin kecil, panjang ikatannya semakin besar. Gitu ya. Kalau panjang ikatannya makin besar, maka ya makin mudah larut, atau makin mudah terhidrasi. Oke, berikutnya ada lagi tentang hidrasi ion. Ya, waktunya masih 1 menit 37 detik. Hidrasi ion. Apa itu hidrasi ion? Ya, ini misalkan saudara punya garam dapur, ya, NaCl. Bentuknya serbuk seperti itu. Kalau diamati strukturnya adalah seperti ini. Ini kisi kristal ionik NaCl. Ada ion Na selalu dikelilingi oleh ion Cl, gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika
dilarutkan dengan air, seperti apa jadinya? Dia, ion-ionnya itu akan mengalami hidrasi. Maksudnya, tiap ionnya akan dikelilingi oleh molekul-molekul air. Nah, ini ion Cl, ini ion Na. Saudara bisa bedakan apa bedanya ini yang dikelilingi molekul air dengan ion Na yang juga dikelilingi molekul air? Bisa bedakan? Bisa, Bu. Apa bedanya? Silakan disampaikan. Yang di sekitar Cl- itu airnya yang berarti yang plusnya, kation plusnya yang mendekat gitu, Bu. Oke, betul. Kalau yang Na plus itu O-nya, Bu. Oke, ya sudah bisa dibedakan ya. Ya, karena nggak mungkin kalau ini Na yang kemudian yang di sini H+ kan tolak menolak ya sama muatannya ya. Ini sisi parsial negatifnya dari atom O. Yang